sekolah atau PBLHS. Kegiatan tersebut ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama yaitu kegiatan perencanaan, yang kedua kegiatan pelaksanaan, yang ketiga yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan itu dimulai dari penyusunan kurikulum. Kurikulum ada 2, yaitu KTSP dan KOSP. Bagi peserta didik yang mengalami kurikulum merdeka, maka kegiatan PBLHS itu kita leburkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah ada 6 hal. Yang pertama, kebersihan dan drainase dan sanitasi. Jadi kita mengupayakan ada kebersihan lingkungan, kemudian drainase atau saluran-saluran air, begitu juga sanitasi kita perhatikan untuk kita menjaga kesehatan lingkungan SMP 3 Demak. Yang kedua, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di sekolahan SMP 3 Demak juga harus kita budayakan, baik pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Untuk sampah yang organik, maka dapat kita olah kembali menjadi pupuk kompos dengan berbagai perilaku yang kita inputkan di mata pelajaran. Jadi di sana ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun modul pembelajaran yang di dalamnya dimasukkan tentang tata cara pengelolaan sampah. Bagi sampah anorganik dipilah dan dipilih di dalam bank sampah, kemudian digunakan kemanfaatannya. Yang selanjutnya yaitu penanaman dan pemeliharaan tanaman atau pohon. Jadi itu langkah yang ketiga. Jadi kita berusaha membuat SMP 3 Demak ini menjadi hijau. Kita tanami tanaman-tanaman keras, tanaman perdu, bunga dan sebagainya. Harapannya di SMP 3 ini menjadi sekolah yang hijau. Di samping menanam, kita juga harus memelihara. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kaitannya dengan pengelolaan energi. Jadi kita harus misalkan mematikan listrik pada saat tidak digunakan, mematikan keran air dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu konservasi air. Tadi konservasi energi, konservasi air. Jadi konservasi air adalah sebuah bentuk bagaimana kita bijak menggunakan air. Jadi pemanfaatan air seefektif mungkin itu lebih baik. Juga sebetulnya air yang berupa limbah itu juga bisa kita manfaatkan lagi. Nah, itulah contohnya konservasi air. Kemudian pada tataran yang ketiga yaitu evaluasi dan pelaporan. Diharapkan tumbuh kesadaran yaitu perilaku ramah lingkungan hidup sekolah.